nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji Tuhan, kita semua dalam kondisi sehat ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, amin. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk menyembah Allah kita yang kudus. Tanggalkan segala pergumulan dan masalah kita. Mari pada saat ini kita fokus datang untuk menyembah Dia. Bawalah segala mazmur dan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bagi Dia Raja di atas segala raja yang layak kita sembah di tempat ini. Haleluya Yesus. Suci
segenap nafas ini mau menyembahmu. Biar hidup kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau, Yesus. Yes, Allahku, yes Tuhan. Kuduslah Tuhan, yes Jesus. Haleluya, segala pujian. Yesus, kami sembah. Surga bumi tak berseru. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Suci, suci. Kami sembah Kau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang mengagungkan-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya. Yesus Kau kudus. Yesus Kau suci. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Semua yang bernafas memuji-Mu, semua yang bernafas menyembah-Mu, sebab Engkau kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu.
Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, amin. Biar Tuhan yang menjadi pusat ibadah di tempat ini. Tiada tara kasih setianya dalam hidup kita, tak tertandingi kuasanya dalam hidup kita. Kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Dengan firman-Nya semua tercipta, semesta kan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Tiada tara kebesarannya, kerajaannya kekal selamanya. Dengan firman-Nya semua tercipta, semesta kan bersujud sembah padanya. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Dialah Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya, Maha perkasa dan hebat kuasa-Nya. Dialah Raja segala raja, Dia bernama Yesus, Dia Yesusku. Hanya namanya yang berkuasa, hanya nama Yesus, Dia Yesusku. Haleluya. Hanya Dia yang berkuasa, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Segenap umat ciptaannya sujud menyembah Dia, amin. Pelukis cakrawala, Dia yang merangkai seluruh jagat raya, Dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Diaulah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Kuasa lawakan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Grace our God. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, malamku dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. You are my great, Allah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, Allah yang dahsyat. Mazmur 63. Ini adalah Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun. Dia berkata kepada jiwanya, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku merindukan-Mu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus-Mu, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan mengebahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku akan bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu yang akan menopang aku. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam padang gurun seperti Daud, kekuatan kami, pertolongan kami hanya berasal daripada Tuhan. Buat jiwa kami terus memuji Engkau. Apapun boleh terjadi Tuhan, tapi biar hati ini terus melekat kepada Engkau. Kau kerinduanku Yesus. Thank you Jesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempatku, dan ku melihat kemuliaan. Ku melihat kemuliaan-Mu,
ini kita benar-benar merindukan Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, mataku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, kami ada karena kasih setia Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kasih setia Tuhan. Karena itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Bawa hati kami melekat kepadamu. Betapa ku merindukan sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah. Dan kebaikan-Mu melimpah bagi kami pagi hari ini. Jiwaku melekat Lihat kerinduan hati kami akan hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun pagi hari ini Tuhan. Lebih dari kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu Tuhan. Merindukan-Mu. Mari sembah Dia. Lawan kami umat-Mu, kami rindu pribadi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kami datang umat-Mu menyembah-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku bawa hati kami melekat kepadamu. kepadamu Tuhan, betapa ku Sama-sama merindukan-Mu. dengan segenap hati katakan,
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku rindu kau, betapa ku merindukanmu, betapa ku rindu kau Tuhan. Bawa hati kami semakin hari semakin mengagumi Engkau. Jesus, Kau mulia, Kau mulia Tuhan, Kau mulia, Kau mulia. Jesus. Pulihkan umat-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu, pulihkan umat-Mu, sembuhkan umat-Mu. Jangan biarkan kami ditipu oleh iblis. Selamatkan umat-Mu Tuhan. Bawa hati kami melekat kepada Tuhan. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Buka mata kami memandang kemuliaan-Mu, melihat kebesaran-Mu, memandang kekudusan-Mu. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, thank you, Lord Jesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan.
Tuhan katakan bahwa aku sedang berbicara kepada umatku pribadi lepas pribadi. Dia sedang sampaikan sesuatu di hati kita. Angkap itu, pegang itu. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan dia sedang membawa kita masuk lebih dalam lagi ke dalam rencananya. Apa yang Tuhan buat di hatimu hari ini, pegang itu. Tuhan akan pulihkan kita. Berbicara Engkau Tuhan, berbicara Engkau. Terus lewat kebenaran firman-Mu. Buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis. Kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Berkati juga guru-guru sekolah minggu. Ketika mereka menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus, lawat anak-anak. Lawat anak-anak Tuhan, buka pengertian mereka. Sehingga mereka bisa menangkap kebenaran-Mu dan mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, satu sukacita kalau kita bisa tetap beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir beribadah di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah. Saudara bukan orang asing, kita semua satu keluarga di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maafkan suara saya agak serak saudara karena kecapean. Dari hari Rabu kemarin sampai hari Jumat kami ada pertemuan doa hamba-hamba Tuhan GKPB di Lembang, Bandung. Kita berdoa sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kita rindu menemukan apa sebenarnya yang Tuhan mau bagi gereja kita, bagi jemaat GKPB saudara. Kita berdoa sungguh-sungguh. Hari Jumat sore saya naik kereta api dari Bandung sampai di Tulungagung pagi subuh saudara. Dan sampai Tulungagung saya harus pelayanan ke penjara. Habis dari pelayanan ke penjara sorenya ada doa di tempat ini. Jadi mungkin karena kelelahan suara saya agak serak saudara. Tapi saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Tuhan akan bukakan banyak hal dalam hidup kita. Ada 3 poin penting yang kami dapatkan ketika kami hamba-hamba Tuhan berdoa di sana. Mencari wajah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini untuk kita bisa melalui hari-hari ke depan dengan benar. Untuk kita bisa menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan saudara. Yang pertama itu kita harus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang ingin mengalihkan perhatian kita saudara. Apakah itu masalah, apakah itu handphone, apakah itu berita, apakah itu kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita tidak bisa membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Sementara untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, kita nggak punya waktu banyak saudara. Sehingga kita capek, kita nggak punya kapasitas rohani, kita nggak punya kekuatan rohani untuk menghadapi setiap tantangan yang sedang terjadi saudara. Dan kita mulai putus asa, kita mulai mudah menyalahkan orang lain, kita mulai mudah stres saudara. Karena itu yang pertama mari kita bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah kehidupan yang berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada Tuhan saudara. Mari pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita
rencanakan, apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita pikirkan, mari semua kita koneksikan dengan Tuhan. Mari semua kita gumulkan di hadapan Tuhan. Mari semua kita bincangkan dengan Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan kita bukanlah keputusan yang digerakkan oleh emosional, bukan lagi keputusan yang digerakkan oleh ketakutan, bukan lagi keputusan yang digerakkan oleh hawa nafsu, tetapi keputusan yang digerakkan oleh Tuhan. Dan biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Saudara, mari, ini waktunya kita memusatkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Lakukan segala sesuatu berpusat kepada Kristus, saudara. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam dialah kita bisa menemukan jalan atas setiap permasalahan kita. Hanya di dalam dialah kita bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya atas setiap hal yang sedang kita takutkan, yang sedang membingungkan kita. Hanya di dalam dialah kita bisa menemukan kehidupan itu, saudara. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan di dalam Yohanes 15. Tetapi kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Tidak cuma berbuah banyak, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja kamu akan menerimanya, kata Injil Yohanes pasal 15. Yang pertama tadi, saudara, relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidup yang berpusat kepada Kristus. Yang ketiga adalah hati yang percaya atau kehidupan yang percaya dengan segenap hati. Seringkali kita katakan kita percaya sama Tuhan, tetapi nasihat yang kita ikutin bukan nasihat firman Tuhan, tetapi nasihat orang lain, saudara. Seringkali kita katakan kita percaya sama Tuhan, tapi kita masih dikuasai oleh ketakutan. Tuhan mau kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Izinkan Tuhan menolong kita dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Izinkan Tuhan untuk memberitahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini dan kita taat. Apapun harga yang harus kita bayar. Ketika kita percaya sama Tuhan, kehidupan kita berpusat kepada Kristus. Dan kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Maka apapun tantangan ke depan, apapun kesulitan ke depan, saudara, kita akan bisa lalui sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Dan kita bisa melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 poin inilah yang kami dapat ketika kami lebih kurang 3 hari di Lembang. Kita berdoa, kita bergumul, kita berdiskusi, kita simpulkan 3 hal ini. Dan saya percaya ini betul-betul pesan Tuhan bagi kita. Asal kita melakukannya, saudara, maka kita akan lihat mengakhiri tahun ini, nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan salah satu program yang sedang kita buat adalah tanggal 27. Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, kita ambil puasa seluruh MDC di Indonesia. Kita berpuasa selama 10 hari. Minggu depan saya akan bagikan kartu puasa, petunjuk langkah-langkah bagaimana kita berpuasa. Setiap hari apa yang perlu kita doakan, bagaimana prosesnya. Minggu depan kita akan bagikan di tempat ini kartunya, petunjuknya, saudara. Jadi pastikan saudara minggu depan datang, supaya saudara bisa mengikuti program puasa ini selama 10 hari, saudara. Mungkin saudara bilang, Kak, saya gak bisa semua, gak apa-apa. Minimal saudara ambil 1 hari, saudara, puasa. Supaya saudara tidak kehilangan momentum ini. Gak kehilangan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam gereja kita, saudara. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini tema yang ingin saya bawakan adalah perspektif yang benar tentang masalah. Sepanjang bulan ini kita berbicara tentang perspektif, yaitu cara pandang, saudara. Cara kita melihat sesuatu, cara kita meresponi sesuatu. Dan sepanjang tahun ini tidak kebetulan, saudara.
Apa yang saya dapat di Desember tahun lalu, memasuki tahun ini, ketika saya bergumul, apa yang Tuhan mau kerjakan bagi gereja ini sepanjang tahun ke depan. Tema apa yang ingin saya bawa. Tuhan kasih kata ini saudara, closer to God. Mendekat kepada Tuhan. Ternyata ketika kami doa puasa kemarin saudara, dapat hal yang sama. God centered, berpusat kepada Tuhan. Dari situ saya bersyukur bahwa Tuhan sedang membawa gereja ini ke dalam track yang benar saudara. Asal saudara terus mengikuti pengajaran-pengajaran yang disampaikan dan saudara taat melakukan. Saya percaya tahun 2022 merupakan tahun kemenangan bagi kita. Amin. Tahun kemenangan. Karena apa yang kita dapat ini bukan main-main. Ketika saya bergumul, Tuhan katakan closer to God. Dan kemarin setelah kumpul pendeta-pendeta MDC dari berbagai kota, dari Sumatera sampai ke Papua saudara, temanya sama saudara. Satu kata yang kita dapat, God centered, berpusat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kita sedang on the track saudara. Pagi hari ini perspektif yang benar tentang masalah. Saya mengajak kita membaca Yakobus pasal 2, asal 1 ayat 2 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita semua saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Bapak ibu saudara, mungkin saudara pernah dengar kisah ini. Seorang bapak yang tinggal di sebuah pedesaan. Ini bukan di Indonesia saudara. Dia punya seorang anak laki-laki. Dan ini satu-satunya anaknya dia. Dan dia juga punya seekor kuda yang sangat indah. Bapak ini kehidupannya cukup sederhana. Dan bisa dibilang miskin. Kudanya ini sangat menawan saudara. Ada banyak orang yang mencoba ingin membeli kuda ini dengan harga yang mahal. Sudah ditawar oleh beberapa orang, tapi bapak ini tidak mau melepas kudanya. Karena dia sangat mencintai kudanya. Sehingga tidak sedikit tetangga-tetangganya mulai geram sama bapak ini saudara. Coba dia jual kudanya maka hidupnya bisa lebih tenang. Hidupnya tidak susah lagi dan dia bisa bahagia bersama anaknya. Tapi bapak ini memutuskan untuk tidak menjual kudanya ini.
Satu saat saudara, ketika bapak ini baru pulang dari ladang, dia lihat bahwa kudanya hilang saudara. Ternyata kudanya ini kabur. Ketika kudanya kabur saudara, bapak ini tenang saja. Yang heboh itu tetangga, biasanya gitu ya. Kalau kita mengalami kesusahan kadang kita tenang, orang lain yang ribut ya. Orang lain yang gak karu-karuan saudara. Sama. Orang lain mulai berkata, dasar bapak sombong. Makanya sialkan nasibnya. Dia cuma punya kuda satu. Coba dia jual dari kemarin. Mungkin hidupnya sudah enak. Sekarang lihat. Dia tidak punya kuda. Hidupnya susah. Semua tetangga menganggap bahwa dia sial. Tetapi bapak ini menjawab seperti ini saudara. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat bagi saya. Dan dia tetap bisa menikmati hidupnya saudara. Dan dia bersyukur. Tetapi tetangga bilang, itu caranya dia menghibur diri. Dasar orang sial. Namun, gak lama kemudian lebih kurang sekitar 1-2 minggu saudara. Kudanya balik saudara. Kudanya kembali. Dan kudanya ini kembali membawa 5 kuda liar dari hutan. Ternyata kudanya ini lari ke hutan. Nggak tahu gimana dia pulang ke kandangnya dengan 5 ekor lagi kuda liar dari hutan. Biasanya yang heboh siapa? Tetangga heboh lagi. Apa kata tetangga? Waduh bapak ini memang nasibnya beruntung. Kok bisa-bisanya kudanya pergi membawa kuda liar ke rumahnya katanya. Beruntunglah bapak ini. Apa jawaban bapak ini? Sial atau beruntung itu bukan urusan kita. Karena Tuhan yang berdaulat. Dia tahu yang terbaik bagi saya, dia katakan. Wow, bayangkan saudara. Dari 1 kuda menjadi berapa kuda? 6 jadi 6 kuda. Kuda mahal harganya saudara. Anaknya yang sangat mencintai kuda ini mulai melatih 5 kuda liar saudara. Melatih 5 kuda liar ini bagaimana supaya kuda ini menjadi jinak dan bisa dikendalikan dan mungkin bisa dijual. Di saat anaknya satu-satunya melatih kuda ini saudara. Ternyata sampai satu titik dia gak bisa mengontrol kuda ini. Dan kuda ini membanting anaknya. Apa yang terjadi saudara? Kaki dari anak bapak tani ini patah. Dan cukup parah. Cukup parah. Sampai harus dia gak bisa berbuat apa-apa. Yang heboh siapa saudara? Yang heboh siapa? Tetangga. Tetangga bilang apa? Dasar bapak ini sial. Dipikir kuda itu mendatangkan keberuntungan. Tapi justru mengorbankan anaknya. Dan akhirnya kaki anak itu diamputasi saudara. Waduh mereka semua bilang. Apalagi gunanya punya anak. Anak cuma 1. Lebih baik gak punya dapat 5 kuda daripada punya anak 1 tapi kakinya diamputasi. Bapak ini bilang apa saudara? Semua dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi saya. Tidak ada rancangan Tuhan yang jahat bagi saya. Setelah 1 bulan, anak ini kakinya diamputasi. Terjadi perang di daerah mereka. Dan pemerintah membuat sebuah keputusan. Semua anak laki-laki yang berumur 17 tahun ke atas yang sehat diwajibkan untuk ikut perang. Dan anak dari petani ini karena dia cacat, dia tidak ikut perang. Yang heboh siapa? Tetangga. Bilang apa? Beruntung bapak. Untung anak bapak cacat. Jadi anak bapak tidak ikut
perang. Sementara anak kami semua diwajibkan perang dan belum tentu mereka bisa kembali hidup-hidup. Beruntung Bapak masih bisa hidup bersama anak Bapak, katanya. Saudaraku, dari kisah ini kita bisa melihat betapa pentingnya persepsi. Betul? Sebenarnya masalah atau tidak masalah itu cuma terletak di persepsi kita. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu dengan benar, sebenarnya masalah itu sebuah peluang, saudara. Kenapa orang gak bisa bersyukur kepada Tuhan? Kenapa orang gak bisa menikmati hidup sehingga tidak bisa menemukan potensi terbaik dalam hidupnya? Karena punya persepsi yang salah. Ada sebuah kata yang saya sangat suka. Dikatakan seperti ini. Seorang pemenang, dia bisa menemukan peluang di balik setiap kesulitan. Tetapi seorang pecundang selalu mencari kesulitan di balik setiap peluang. Yang menentukan kita menang atau pecundang adalah bagaimana kita melihat peristiwa. Apakah kita fokus kepada masalah, kepada kesulitan, atau kita fokus kepada peluang atau kesempatan yang Tuhan sedang bukakan. Dan untuk bisa melihat itu sangat ditentukan sejauh mana kita bisa mengenal Tuhan, Allah yang besar dan Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang seorang bapak sales sepatu yang dikirim ke suku Aborisin. Alkitab sudah menceritakan bagaimana ketika 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan, ternyata 2 orang yang menjadi pemenang, yaitu Yosua dan Kaleb, dan 10 orang menjadi pecundang yang hanya fokus kepada kesulitan. Mereka tidak fokus kepada janji Tuhan. Sementara Yosua dan Kaleb, mereka fokus kepada janji Tuhan. Dan mereka fokus kepada Tuhan yang besar. Hidup yang berpusat kepada Tuhan, itu akan menentukan saudara dan saya menang atau kalah. Hidup yang berpusat kepada Tuhan, God-centered, itu akan menentukan saudara menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Saya berdoa semua yang ada di tempat ini dan jemaat yang mengikuti secara online, kita bukan orang-orang pecundang, kita orang-orang pemenang. Amin. Katakan kiri kananmu, bro, engkau diciptakan untuk jadi pemenang bukan pecundang. Katakan amin. Engkau diciptakan menjadi pemenang bukan pecundang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap anak Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pencobaan. Nggak bisa. Yang namanya pencobaan, ujian itu di mana-mana ada, saudara. Jangan berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, semua seperti jalan tol. Seorang anak yang sekolah, kalau dia tidak pernah ujian, saudara nggak tahu anak ini pintar atau tidak. Betul? Kapan kita tahu anak kita ini berkualitas atau tidak? Ketika ada ujian di sekolah, ketika dia nggak lulus, dia remedi, saudara. Apa sih tujuan ujian itu? Apakah supaya gurunya tahu? Bukan. Tujuan ujian di sekolah adalah supaya kita tahu sejauh mana kita menguasai pelajaran, sejauh mana kita mengerti pelajaran. Kenapa Tuhan izinkan ujian? Supaya kita tahu sejauh mana kita percaya kepada Tuhan, sejauh mana kita mengenal Tuhan. Kalau semua baik-baik, saudara, semua lancar, keluarga lancar, bisnis lancar, kesehatan lancar, saudara, hubungan dengan teman lancar, kita nggak tahu kita ini orang berkualitas atau pecundang. Tapi ketika ada ujian atau pencobaan, di situ kita tahu
Ternyata saya ini masih perlu banyak belajar. Ternyata saya ini masih perlu banyak untuk memaafkan. Ternyata saya ini masih perlu banyak untuk bisa memahami orang lain. Itulah yang membuat kita semakin bertumbuh. Dan itu membuat kita tidak sombong. Seringkali saya lihat orang ketika dia tidak mengenal siapa dirinya, dia sombong rohani. Dia dengan mudah menghakimi orang lain. Ini yang paling berbahaya. Setiap anak Tuhan tidak bisa dipisahkan dari pencobaan. Oleh sebab itu kita harus menganggap pencobaan itu merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan. Kenapa kebahagiaan? Karena lewat pencobaan itulah kita bisa melihat kuasa Tuhan. Tentu tidak perlu mencari-cari pencobaan, nanti saya akan jelaskan. Kapan saudara bisa tahu bahwa dia itu Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan, kalau dia tidak izinkan kita mengalami kekurangan? Kapan kita bisa tahu bahwa dia itu Allah penyembuh, Jehovah Rafa, kalau kita tidak diizinkan mengalami sakit penyakit? Kapan kita bisa merasakan dan tahu bahwa dia itu Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera, kalau kita tidak dilukai dan tidak dikecewakan orang lain? Jadi semua itu tergantung persepsi, saudara. Pertanyaannya, pencobaan yang seperti apa yang bisa kita anggap sebagai kebahagiaan? Ada 3 penyebab masalah atau pencobaan. Kalau saudara perhatikan saudara ya, dari seluruh masalah kita, kalau disimpulkan saudara, penyebab masalah itu cuma ada 3. Dan solusinya pun berbeda-beda. Saya sering temukan orang punya masalah pakai solusi yang salah. Ibarat orang sakit saudara, dia sakit bisul, tetapi yang dikasih obat flu. Saudara, mau berapa banyak pun obat flu yang saudara kasih, bisulmu tidak akan sembuh, ginjalmu yang jebol. Betul apa tidak saudara? Sering kita sama Tuhan seperti itu saudara. Sakit kita sakit mata, tapi yang kita kasih apa? Obat jantung. Itu namanya jaka sembung naik ojek, kagak nyambung Jack. Sering kita sama Tuhan seperti itu saudara. Setiap masalah itu punya ada penyebab. Dan di dalam setiap penyebab itu ada solusi saudara. Saya kalau lihat orang datang cerita sama saya saudara, saya kadang jengkel saudara. Karena setiap orang datang sama saya punya masalah. Solusi yang dia minta apa saudara? Mujizat. Halo. Perhatikan ini. Bila perlu catat, supaya saudara tidak salah terapi. Apapun masalahmu, pasti tidak pernah keluar dari 3 hal ini. Yang pertama, masalah itu diakibatkan oleh dosa. Solusinya adalah bertobat. Bertobat. Selama engkau belum bertobat, tidak akan selesai masalahmu. Kalau masalahmu itu karena dosa. Yang kedua, masalah itu akibat serangan kuasa kegelapan. Solusinya apa? Peperangan rohani. Doa puasa. Doa puasa. Kalau engkau tahu itu karena serangan kuasa kegelapan. Yang ketiga, masalah itu karena apa? Karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 9. Ada orang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, guru siapa yang berdosa, orang ini atau orang tuanya? Tuhan Yesus bilang apa? Bukan dia, bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam hidupnya. Solusinya apa? Mujizat. Kalau masalah itu karena nomor 3, percayalah, satu saat dengan sendirinya masalahmu selesai. Tapi kalau masalah itu karena dosa, selama engkau belum bertobat, masalahmu gak selesai. Gak mungkin selesai. Yang sering saya temukan, masalahnya karena dosa. Datang kepada pendeta, harapan dia, pendeta umek-umek kepalanya, doakan kepalanya saudara. Caspleng sembuh. Makanya perhatikan, seringkali Tuhan bilang gini, ketika Tuhan menyembuhkan orang,
Dia katakan, pulanglah dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Supaya jangan yang jauh lebih buruk terjadi pada hidupmu. Ketika Tuhan sembuhkan orang. Bertobat. Kalau kau nggak bertobat, maka yang jauh lebih buruk dari sebelum kau mengalami mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Saya sudah melayani Tuhan dari tahun 2000 saudara. 22 tahun. Saya sering temukan orang miss di sini saudara. Mereka berpikir kalau datang sama Tuhan, langsung mujizat terjadi tanpa pertobatan. Makanya setiap Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang, selalu dia katakan gini, dosamu sudah diampuni. Itu berbicara apa? Ada pertobatan di situ. Kalau Tuhan tidak ampuni dulu dosa kita saudara, kalau kita tidak bertobat, mujizat nggak terjadi. Nggak terjadi. Mari kita lihat saudara. Jadi pencobaan itu penyebabnya ada 3. Dan solusinya punya sendiri. Seperti sakit penyakit. Jangan saudara kasih orang sakit lambung obat mata saudara. Amsyong saudara. Amsyong. Tapi banyak pendeta tidak mengerti hal ini. Dia pikir kalau didoakan semua orang langsung beres saudara. Oh tidak saudara. Ada solusi tersendiri. Kalau kita baca dalam Yakobus tadi, dikatakan apa saudara? Pencobaan. Ada satu kata, pencobaan. Pencobaan itu bahasa Yunaninya perasmos. Perasmos. Yang artinya apa? Ada penganiayaan, ada kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Jadi kapan pencobaan itu menjadi kebahagiaan? Ketika masalah itu karena serangan kuasa kegelapan atau karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, bukan karena dosa. Bukan karena dosa. Jadi kalau ada orang bilang gini, Kak, saya ini berarti saya beruntung dong, Kak. Kenapa? Saya ini banyak pencobaan, Kak. Pencobaan apa? Saya bolak-balik hamil di luar nikah. Nah, itu bukan beruntung namanya. Bukan. Kau akan menderita. Yang kau butuhkan itu pertobatan untuk hal itu. Jadi pencobaan yang dimaksud di dalam Yakobus ini adalah ketika kita mengikut Tuhan, kita mengalami penganiayaan, kita mengalami kesulitan-kesulitan yang dibuat oleh orang-orang dunia. Ketika engkau bekerja di perusahaan, engkau diintimidasi karena engkau hidup dalam kebenaran. Ketika engkau menjadi istri, hidup benar, suamimu gak suka, engkau mengalami pencobaan dan penganiayaan. Jangan salahkan Tuhan karena itu. Karena itu akan menjadi kebahagiaan. Tapi kalau engkau tidak benar, engkau mengalami masalah, yaitu memang konsekuensi. Konsekuensi. Jadi pencobaan yang dimaksud dalam Yakobus itu adalah penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan seperti ini saudara. Banyak orang Kristen gak sadar akan hal ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa tidak digigitnya? Karena Alkitab katakan, iblis itu sudah seperti singa ompong. Dia nggak bisa menggigit, dia hanya bisa mencakar dan dia telan saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua orang, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara, perhatikan ini. Coba Kevin maju ke depan. Kevin maju ke depan. Saudara, perhatikan ini. Banyak orang Kristen sembarangan ikut Tuhan karena dia nggak sadar ini. Ketika Kevin terima Yesus, saudara, dia diampuni Tuhan. Dan saudara tahu, ada pagar perlindungan di sekelilingnya Kevin. Malaikat berjaga-jaga, pagar perlindungan, sehingga iblis tidak bisa sentuh dia saudara.
nggak bisa sentuh. Tapi saudara tahu, di luar pagar perlindungan ini ada iblis seperti singa mengaung-ngaung. Kenapa dia mengaung-ngaung? Dia kelaparan. Kalau singa kelaparan, saudara-saudara nanti lihat di film ya, di TV-TV ya, di YouTube. Kalau singa kelaparan, saudara, saya kaget satu saat melihat singa kelaparan. Buaya yang besar, dia dari tebing itu dia terkam, saudara. Begitu ada peluang, dia terkam. Itu dia bisa angkat, naik lagi ke tebing. Saya kaget, buaya. Padahal buaya itu begitu kuat tenaganya. Tapi bagi singa, saudara, dia gak peduli sekuat apapun buaya. Sekuat apapun engkau. Saya mau kasih tahu, sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, sekaya apapun engkau, iblis gak pusing. Gak pusing. Yang dia tunggu cuma satu, payung perlindungan ini bocor. Yang dia tunggu itu, kapan payung perlindungan ini bocor? Tidak ada yang bisa membocorkan payung perlindungan ini kecuali kita dari dalam bocorkan. Bagaimana cara kita membocorkan? Ketika kita hidup dalam dosa. Ketika kita nggak mau tunduk kepada Tuhan, saat itulah payung perlindungan ini bocor. Dan ketika itu bocor, engkau tidak cepat-cepat bertobat, singa itu akan menerkam, dia tarik keluar. Setelah dia tarik keluar, tinggal suka-suka dia. Mau dikasih kegagalan, mau dikasih perzinahan, mau dikasih apalagi kepahitan, mau dikasih apalagi pemberontakan, tinggal suka-sukanya dia. Tinggal suka-sukanya dia. Saudara, kalau kita nggak mengerti ini, banyak orang Kristen sebenarnya dia sudah dalam belenggu kuasa kegelapan. Sudah dalam belenggu kuasa kegelapan. Sudah diterkam oleh singa itu. Tapi dia merasa nyaman karena dia masih ke gereja. Makanya kalau orang kayak gini datang ke gereja melayani pun dia selalu buat masalah. Selalu buat masalah. Karena dia sudah dikuasai kuasa kegelapan. Mari. Thank you Kevin. Saya harap jemaat sadarkan hal ini. Jangan main-main dengan iblis. Iblis itu tidak sebodoh yang kita bayangkan. Ribuan tahun sebelum manusia diciptakan, mungkin jutaan tahun sebelum manusia diciptakan, dia sudah ada di sorga. Dia tahu tentang Tuhan. Dia tahu tentang kuasa Tuhan. Dan dia tahu kelemahan manusia. Kalau engkau masih main-main dengan Tuhan, itu artinya kau sedang berkata kepada iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, welcome to my life. Kau mengundang dia dan berkata, welcome to my life. Habis itu engkau stres, engkau gagal, engkau gak ada damai sejahtera. Terus engkau bilang, Tuhan gimana ini? Tuhan bilang, bukan aku tidak bisa tolong engkau. Engkau yang memberikan dirimu sama iblis. Ketika saya menyadari ini, setiap hari saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, lindungi jemaat ini. Lindungi keluargaku. Supaya tidak dicengkram oleh iblis. Jam 4 pagi saya selalu berdoa. Minta pagar perlindungan. Tuhan bagi setiap jemaat. Bagi semua keluarga besarku. Tapi Tuhan bilang gini. Engkau pasang payung. Tapi mereka robek sendiri. Engkau pasang payung. Mereka robek sendiri. Akhirnya kita capek saudara. Kita capek dalam hidup ini. 3 hal yang Tuhan bentuk lewat pencobaan atau ujian iman. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami ujian? Bukan ujian yang nomor 1 karena dosa. Bukan. Ujian nomor 2 tadi saudara. Karena kuasa kegelapan. Dan karena Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Ada 3 hal yang Tuhan mau bentuk dalam hidup kita saudara. Yang pertama ketekunan. Kita sudah baca tadi di ayat 3 saudara. Tuhan ingin kita tekun. Tekun dalam Tuhan. Karena apa? Dengan adanya ujian. Kita sadar
bahwa saya nggak berdaya menang atas ujian saya. Tapi hanya orang yang rendah hati yang bisa seperti ini saudara. Akhirnya kita tekun berdoa, kita tekun minta pertolongan Tuhan, kita tekun minta hikmatnya Tuhan. Saya kadang sedih lihat orang sudah miskin, tidak pinter, tidak cantik, tapi merasa nggak butuh Tuhan. Saya bilang, aduh, apalagi yang diharapkan dari orang ini. Saudara, kenapa saya bisa seperti ini? Saya ke Jawa, saya nggak punya siapa-siapa, udah pendek, hitam, jelek, miskin, hidup lagi. Saya sadar, saya nggak bisa apa-apa. Saya sadar, nggak ada yang bisa saya andalkan. Sejak saya sadar itu, setiap hari saya bilang, Tuhan, aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh anugerah dan perlindungan-Mu. Nggak ada yang bisa saya andalkan. Saya nggak punya uang yang bisa menjagai saya, yang bisa saya pakai. Saya nggak punya keluarga yang bisa tempat saya curhat. Saya hanya punya Tuhan. Setiap pagi jam 4 saya datang menyembah Tuhan. Bilang, God, I need your grace. Aku butuh anugerah-Mu. Setiap mau melakukan dosa, ada ketakutan di hati. Kenapa? Saya takut payung itu bocor. Memang sering saudara bocor. Makanya gampang terluka, gampang kepahitan. Datang lagi sama Tuhan, Tuhan tolong saya menangis. Tuhan lepaskan lagi dari cengkeraman itu, singa yang mengaung-ngaung itu. Tuhan, setiap kita berseru Tuhan pasti tolong. Ketika kita dilepaskan, Tuhan mulai berkati. Kita robek lagi payung itu. Dan kita katakan lagi kepada iblis, welcome to my life. Habis itu kita menjerit lagi, Tuhan tolong. Tuhan pulihkan. Habis itu kita robek lagi lewat melakukan dosa. Pemberontakan kepada Tuhan. Dan kita katakan kepada iblis lagi, CLBK lagi. Cinta lama bersemi kembali. Welcome to my life. Capek saudara. Capek. Capek. Saya kemarin ngomong sama seorang hamba Tuhan yang sangat senior. Saya bilang, kalau kita mau jujur, tanpa sadar kita suka main-main. Bisnis gereja, saya bilang. Apa sebenarnya esensi ikut Tuhan itu? Apa sebenarnya esensi ikut Tuhan? Ketika kita melekat sama Tuhan, berpusat kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Yang lain itu cuma bunga-bunga. Cuman bunga-bunga saudara. Tuhan mau kita tekun. Yang kedua, supaya kita matang. Dalam bahasa Yunani, teleios. Teleios, apa artinya? Punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Sehingga kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan dengan sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan yang menghasilkan ketaatan dan kemurnian saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan? Supaya kita matang saudara. Supaya kita matang. Supaya kita matang saudara. Dewasa. Dewasa. Sehingga kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita mengabdikan hidup kepada Tuhan. Dan kita taat kepada Tuhan. Dan hati kita murni mengasihi Tuhan. Apakah kita sudah murni mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mau taat? Maka Tuhan kasih izinkan pencobaan saudara. Supaya kita sadar, tanpa Tuhan, I'm nothing. I'm nothing. I'm nothing. Jadi tujuan Tuhan izinkan pencobaan supaya kita tekun. Yang kedua, supaya kita matang. Saya ini dari SMP sudah keluar dari rumah saudara. Artinya sudah tidak tinggal sama orang tua. Sudah kos sejak SMP, berarti umur saya lebih kurang 12 tahun saat itu saudara. Sampai saat ini saudara. Sampai saat ini. Saya mengalami banyak badai kehidupan. Banyak luka, banyak kekecewaan. Banyak penganiayaan, banyak jatuh bangun. Tapi saya bersyukur dengan semuanya itu. Dengan semua perjalanan hidup yang begitu pahit saudara. Akhirnya saya melihat kehidupan ini dari perspektif yang berbeda saudara. Kalau saya lihat teman-teman seusia saya saudara, saya kadang gak nyambung. Makanya sejak saya kuliah, teman-teman saya itu umurnya 10 tahun di atas saya. Karena cara berpikirnya lebih matang saudara. Lebih matang. Lebih matang.
Bahkan saat ini teman-teman saya pendeta-pendeta yang betul-betul dekat sama saya, rata-rata umurnya sudah 55 tahun ke atas saudara. 54 tahun ke atas. Saya tahun ini 44 tahun saudara. Saya lebih nyaman bergaul dengan mereka karena cara berpikirnya lebih nyambung saudara. Karena apa? Perjalanan hidup itu yang membuat. Perjalanan hidup. Jadi kalau anak kita mengalami banyak kesulitan, jangan cepat-cepat tolong saudara. Jangan. Karena itu akan membuat mereka matang saudara. Matang. Ingat tentang kepompong. Kepompong itu harus berjuang keluar dia dari cangkangnya itu. Supaya dia lahir sebagai kupu-kupu saudara. Dan dia bisa terbang dan bisa dinikmati banyak orang. Tapi kalau engkau tolong kepompong itu keluar dari cangkangnya, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang lumpuh. Berapa banyak orang saudara sudah umur 25 tahun, sudah umur 30 tahun. Tapi gak bisa apa-apa saudara. Gak bisa apa-apa. Gak matang. Menghadapi omongan yang kasar dikit lebay. Tersinggung, kepahitan. Ingat kepahitan itu apa saudara? Kampungan. Kita warga kerajaan bukan warga kampungan saudara. Izinkan Tuhan membentuk kematangan kita lewat masalah saudara. Jangan begitu ada masalah kita langsung panik, stres. Enggak. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan tujuannya apa? Kalau saudara baca ayat 29 sampai 30. Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Kita semakin matang. Kita semakin dewasa rohani. Jadi apapun kesulitan, pencobaan. Asal itu bukan karena dosa saudara. Asal itu bukan karena dosa. Berbahagialah. Amin. Berbahagialah. Karena Tuhan anggap kita sudah layak naik level saudara. Sama seperti anak saudara. Anak kalau lagi ujian saudara ya. Berarti dia sudah waktunya naik kelas. Sudah waktunya naik kelas. Begitu juga dengan kita. Jangan alergi dengan pencobaan saudara. Yang terakhir, menjadikan kita sempurna, utuh dan tidak kekurangan. Ini tujuannya saudara. Ini tujuannya. Dan bagaimana supaya kita menyikapinya? Saya akan cepat di sini saudara. Bagaimana supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan ini saudara? Dengan iman dan ketaatan. Dengan iman taat kepada tuntunan dan hikmat Tuhan. Dengan iman percaya sama Tuhan. Dengan percaya ini belajar taat. Belajar taat. Dan minta hikmat Tuhan saudara. Bagi yang butuh hikmat katanya minta hikmat Tuhan. Ada banyak masalah ini saudara kita nggak ngerti. Nggak ngerti saudara. Nggak ngerti, kita butuh hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan minta hikmat kepada orang fasik. Jangan minta hikmat kepada dukun. Jangan minta hikmat kepada paranormal. Engkau pasti tersesat. Saya kadang sering melihat jemaat, saya sedih saudara. Jujur, saya harus ngomong ini. Bukan pengen curhat. Sebagai gembala, sering jemaat datang ke rumah. Kak, saya punya masalah ini. Setiap dia cerita masalahnya, tentu kita doakan, kita gumulkan Tuhan apa solusi buat masalah. Oke, kita kasih solusi saudara. Setelah kita kasih solusi, yang kita gumulkan di hadapan Tuhan, bukannya dilakukan solusi yang kita kasih. Dia lakukan yang lain. Ketika kita tanya, loh kamu kok bisa melakukan itu? Siapa yang ngasih tahu? Si A, si B, si C. Loh, terus ngapain kamu datang kepada saya minta nasihat? Itu sama seperti orang sakit kanker saudara. Datang ke dokter onkologi. Dia periksa. Dokter onkologi bilang, kamu kanker stadium 3. Terus bagaimana dokter? Gak boleh makan yang bermanis-manis. Gak boleh makan ayam horon. Gak boleh ini. Harus minum ini, minum ini, minum ini. Siap dokter. Tapi begitu pulang, datang ke orang pintar. Bukan orang pintar. Orang bodoh. Karena kita terlalu bodoh makanya dia kelihatan pintar. Datang ke paranormal saudara. Dia bilang, oh dikasih air. Udah kamu minum ini aja. Terus obat dokter. Udah abaikan. Dia pegang siapa? Paranormal. Mati. Mati.
Mati. Terus yang disalahkan siapa? Dokternya. Saya sudah berobat ke dokter itu. Keluarga aku udah berobat kok mati. Kamu datang ke sana bayar dia, tapi kamu kan gak ngikutin atur nasihatnya. Sama dengan kita. Kita datang sama Tuhan, minta nasihat kita. Datang ke hamba Tuhan, minta nasihat. Tetapi yang kita lakukan nasihat siapa? Nasihat yang bukan dari Tuhan. Terus masalah kita semakin gak karu-karuan. Yang disalahkan apa? Pendetanya doanya gak manjur. Lah. Ada gak yang di sini kayak gitu, saudara? Mari belajar taat, minta hikmat Tuhan. Yang kedua, kok ada berbeda ini saudara. Saya tadi malam siapkan ini sampai 11:30 malam. Jadi kadang salah-salah ketik saudara. Jadi saya nyiapkan sampai 11:30. Yang pertama tadi, taat kepada tuntunan dan hikmat Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Iman yang teguh itu apa saudara? Apapun yang terjadi, saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau melakukan nasihat Tuhan. Sekalipun saya belum melihat mujizat, saya mau tetap taat kepada Tuhan. Saya percaya suatu saat mujizat pasti terjadi. Kalaupun mujizat tidak terjadi, saya percaya saya diterima Tuhan di kekekalan. Itu iman yang teguh. Ingat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia diancam akan dimasukkan ke gua singa saudara. Dia bilang, Tuhan, dengarlah bahwa Tuhan yang kami sembah itu sanggup menolong kami. Tetapi sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuhanku itu. Dia tetap percaya kepada Yahweh. Moga kita tetap berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau tetap mengasihi Tuhan. Aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun sakitku belum sembuh. Sekalipun masalahku belum ditolong Tuhan. Sekalipun keinginanku belum dikabulkan Tuhan. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita buat keputusan seperti itu, ada waktunya nanti. Alkitab katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air matamu yang jatuh ke dalam kirbat Tuhan karena pergumulanmu, karena mempertahankan imanmu. Alkitab katakan akan menuai dengan sorak-sorai saudara. Amin. Yang ketiga, jangan bimbang dan mendua hati. Orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya, Alkitab katakan. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Percaya Tuhan iya, percaya paranormal iya, mengandalkan Tuhan iya, mengandalkan manusia iya. Itu mendua hati saudara. Orang yang mendua hati gak tenang hidupnya. Dan dia seperti orang yang ada dalam gelombang laut, tidak tenang hidupnya. Seringkali orang Kristen mendua hati. Saya suka Yeremia pernah bilang gini saudara, ikut Tuhan itu gak bisa 99%. 99% ikut Tuhan itu sama dengan tidak ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu harus 100% saudara. Begitu saudara kasih celah 1% aja untuk iblis, itu udah cukup bagi dia untuk menarik saudara-saudara keluar dari covering itu. Harus 100%. Dan yang terakhir, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Saudara tidak akan pernah hidup berkemenangan kalau kita nggak tunduk kepada Allah. Nggak mungkin. Karena begitu kita memberontak kepada Allah, itu artinya kita keluar dari covering. Itu artinya kita menyerahkan diri kepada iblis. Ketika kita nggak mau tunduk kepada Allah, itu artinya kita mau menyerahkan diri untuk tunduk kepada iblis. Makanya Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis hanya akan lari daripada kita ketika kita mau tunduk kepada Allah. Tetapi ketika kita nggak mau tunduk kepada Allah, kita sedang mengundang iblis datang dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita melihat masalah dengan perspektif yang benar. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Selama saudara bimbang, tidak menetapkan hati untuk percaya total sama Tuhan, tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan.
tidak akan dapat apa-apa. Sebab orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Moga kita berkata saat ini, Tuhan, seluruh hidupku aku mau berikan kepada Tuhan. Di dalam otoritas Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, lakukan apa yang kau pandang baik dalam hidupku. Amin. Amin, kita bangkit berdiri. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya Bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku hatiku dan jiwaku, dan jiwaku semuanya, semuanya bagimu. di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, nyatakan, nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin kita berkemenangan. Tuhan gak ingin kita kalah. Tidak. Alkitab katakan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita berkemenangan. Kenapa kita sering kalah? Karena kita mendua hati. Kita gak percaya. Kita gak God centered, tidak memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita gak mau tunduk kepada Tuhan, sehingga iblis menguasai hidup kita. Kita izinkan, kita kasih ruang kepada iblis mengontrol hidup kita. Moga kita berkata, Tuhan, ampuni aku. Ampuni ketidaktahuanku selama ini. Ampuni kesombonganku. Ampuni pemberontakanku. Pagi hari ini kalau Tuhan ingatkan firman ini bagi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan ingin kita hidup berkemenangan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu ini Tuhan. Tidak satu bagian pun yang dicuri oleh iblis. Tapi biar firman ini tertanam, bertumbuh, berakar dan berbuah lewat hidup kami. Dan kami melihat hidup kami berkemenangan. Pulihkan umat-Mu. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Pulihkan kota ini. Kami minta keselamatan daripada Tuhan turun atas kota ini. Curahkan hujan pertobatan. Curahkan hujan keselamatan atas Tulungagung. Bawa penduduk kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, dan mereka menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati kota ini, pulihkan pemerintahan kota ini.
Kami bawa para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Tuhan, semua anggota DPRD, semua jajaran pemerintahan, pegawai negeri sipil sampai level terendah. Mereka hamba Tuhan yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Kami dukung mereka Tuhan. Kami minta hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Biar dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat, semua berkenan kepada Tuhan. Segala kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan gagalkan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka dengan hikmat-Mu. Seperti Engkau memakai Yusuf, seperti Engkau memakai Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Sehingga lewat hamba-hamba-Mu nih, anak-anak-Mu nih, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka. Berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Semua usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Biar kami bisa menjadi garam dan terang. Lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kebenaran-Mu dinyatakan di kota ini. Pulihkan Indonesia, pulihkan kota Tulungagung. Kami bersyukur buat ibadah kami Tuhan. Kami sungguh percayakan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mampukan kami melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponi. Biar pikiran, perasaan, kehendak Kristus memerintah dalam pikiran, perasaan, kehendak kami. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit hari-hari ini. Ada banyak jemaat yang hari ini gak bisa ibadah karena sakit. Kami berdoa lewat tempat ini, kami perintahkan roh kesembuhan turun dalam nama Yesus. Segala virus-virus sakit penyakit kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sembuhkan umat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil. Tuhan buat terobosan. Tuhan buat mujizat. Tuhan buka jalan atas masalahnya. Bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat-Mu. Halaukan belalang pelahap. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Anak-anak yang sekolah, lindungi dari pergaulan yang salah. Dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lindungi dari mara bahaya kecelakaan. Virus-virus sakit penyakit. Lindungi semua umat-Mu dari segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pakai anak-anak kami untuk menjadi berkat bagi generasi mereka, membawa generasi mereka datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan Pak Bambang, Bu Bambang ke dalam anugerah Tuhan beserta semua keluarga besarnya, pemilik tempat ini. Tuhan berkati, lindungi mereka dari segala panah api, tipu daya, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Lindungi mereka dari mara bahaya kecelakaan, virus-virus, dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati mereka melekat mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya Bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan mereka binasa karena dosa mereka, karena pemberontakan, tapi Roh Kudus jamah mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barat ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur, kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita tinggal di dalam coveringnya Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan
Amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami